Sekarang saya akan menunjukkan lagi bagaimana cara mencarinya. Oke, sudah terlihat ya layar desktop saya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, yang pertama kita aktifkan dulu aplikasinya. Dan kalau nanti ada yang menggunakan aplikasi yang berbeda, yang tampilannya nggak seperti ini, nggak apa-apa. Itu beda versi aja. Jadi nanti ngecek versinya itu dari sini, Musa'adah, kemudian Anil Baromij. Di sini kelihatan nih, kalau saya pakai versi 3,64 isdarnya ya, isdar itu version. Nah, tapi kalau yang lain mungkin versinya beda, tapi nggak apa-apa. Prinsipnya selama itu bisa digunakan nggak masalah. Jadi silakan aja, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, udah di-record ini ya, teman-teman ya? Ya, Oke. Pak. Iya, sip. Nah, kemudian klik bahas, ini ya, bahas ya, menu yang kedua. Kemudian pilih Finusus. Oke, tampilannya seperti itu kan? Gitu. Jadi misalnya kita mau cari hadis yang pertama. Masih ingat nggak? Ada yang hafal nggak hadis pertama? Tes nih. Yuk, Egis, Putri. Ingat nggak, Gis? Mana Egis Ingat, Ustaz. jawabannya? Ah, Yang kemarin, apa? inna Iya, ma'lu yang hadis binniyat. nomor 1. Hei, masa yang itu? Oh, yang itu, Kita yang ini. mukhtasar al-hadis. Ya. Ati Baba Jannati, Pak. Iya. Oh, kirain yang pertemuan kemarin. Betul. Dari mana ini amal biniat lagi? Utian Nabi. Gimana bunyinya itu? Siapa yang hafal? Ati babal jannati, Pak. Oke. Bagus. Ati babal jannati yaumal qiyamati ma'as Oke. sabti. Cukup. Udah jangan yang banyak. Nah, udah kebanyakan nih. Gini ya. Yaumal qiyamah. Gitu ya. Jadi dimasukkan kata kuncinya di kolom yang paling kanan. Di sini. Jadi nanti disesuaikan, kan masing-masing sudah dapat satu-satu kan hadisnya kan ya. Oke, setelah itu langkah kedua adalah memilih koleksi secara tematik. Berarti kita pilih mutunul hadis. Ya. Mutun itu bentuk jama dari matan. Jadi di sini. Oke. Afwan, Pak. Nah, Itu kalau sudah ya, silakan. itu apa kurang huruf ya-nya, Pak? Yaumul qiyamah. Oh iya benar, terima kasih. Nanti nggak ketemu-temu ya. Gitu ya. Oke. Ini saya coba hilangkan dulu hamzahnya juga lah. Jadi sudah kata kuncinya, frasenya ditulis di sebelah kanan, kemudian pilih kumpulan temanya. Di sini kita memilih spesifik mutunul hadis. Setelah itu baru pilih apa? Di sini. Yang sebelah kiri. Ada yang masih ingat? Kitabnya. Kita pilih nama kitabnya, ya kan? Nah, kita pilih pelan-pelan. Kita pilih dari yang masuk kategori 9 kitab aja. Jadi kita lihat di situ ada nggak yang masuk kategori 9 kitab.
Pelan-pelan aja ya. Nih, ketemu satu. Ada Rimi. Oke. Cari lagi. Sahih Muslim. Ya. Checklist. Ibnu Majah. Ya. Abu Daud. Terus. At-Tirmidzi. Ini ya. Ada dua, nggak apa-apa. Dua-duanya aja. Imam Bukhari kelewat nih. Tuh, di sini ya. Dekat sama Sahih Muslim, Imam Bukhari. Jangan lupa. Oke. Wih, apa nih artinya? Sudah di-upgrade katanya. Ada yang meng-upgrade ya. Bagus sekali. Kemudian, apa lagi? An-Nasa'i nih. Ya kan? Oke. Nah, terus sampai ketemu semua yang kita ingin identifikasi. Jadi ini saya rekomendasikan 9 kitab. Kalau enggak 6 kitab. Ya, 6 kitab. Hadis yang menjadi rujukan utama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kolom pertama, penulisan kata kuncinya, frasenya. Kolom kedua, pemilihan tema kitabnya. Dalam hal ini adalah mutunul hadis, bukan yang bawah, yang atas. Kemudian yang paling kiri adalah kita mau nyari di kitab apa, diklik. Pastikan itu dicentang. Gitu. Nah, yang dicari apa? Yang dicari adalah 6 kitab atau 9 kitab rujukan utama. Sampai sini silakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Pak, izin bertanya. Itu Pak, kan saya udah pernah coba cari ya pakai kitab apa Maktabah Syamilah. Terus di beberapa sumber juga itu tuh hadisnya adanya di kitab Majmu atau Brani Pak, ada At-Tabrani. Terus di yang Maktabah Syamilah itu juga adanya di kitab, ya adanya di kitab itu. Jadi nggak ada yang di 9 imam itu Pak. Terus gimana Pak? Oh, boleh, boleh. Kalau udah dapet contekannya, berarti ditambah aja. Berarti carinya di At-Tabrani, misalnya begitu, ya. Jadi di luar dari yang 9 juga dibolehkan. Terus Pak, itu hadisnya itu panjang banget gitu Pak. Terus ngambilnya dari mana ya Pak? Ambil semua lah untuk laporannya, ambil selengkap-lengkapnya. Kan ini kan takhrij, jadi harus semuanya. Ya. Dari awal gitu. Kan tinggal di copy paste. Oh ya udah. Terus nyari terjemahannya di mana Pak? Oke. Di Google. Gak ada Pak. Di Google Translate. Di Google Translate aja. Pakai AI Pak ya? Oh, Pak, emang ini nggak bisa ditranslate ke bahasa Inggris Pak? Menu-menunya nggak bisa, kan aplikasi. Yang bikin aplikasi kan orangnya dari itu tuh, Muhammad Abdul Aziz Ar-Rajhi. Orang mana nih, Kuwait atau mana gitu. Bisa. Anda kan nanti juga dikasih materi bahasa Arab, belajar dikit-dikit ya. Oke, kalau sudah kita klik dulu, lihat prosesnya. Nah, sudah terlihat tuh hasilnya. Dah. Nah, ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Babnya fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tinggal diklik nanti nih sebetulnya. Kemudian di juz 1 halaman 188. Nah, hadisnya nanti bisa dikopikan dari sini boleh. Di blok, tekan ya, klik dan hold. Klik kanan, copy. Kemudian Anda pindah ke Microsoft Word atau mengolah kata yang lain. Anda klik kanan, kemudian di
paste. Nah, ini ganti fontnya, saya sarankan yang mudah membacanya. Misalnya Traditional Arabic. Saya ganti dulu ininya ya. Balik ke English. Kemudian dibuat kira-kira 18 poin. Nggak usah pakai bold. Udah, selesai. Tinggal ditambahkan di sini, karena tadi ketemu dari kitabnya Imam Muslim, berarti rawahu kemudian balik lagi ke Syamilah, ini lihat tokohnya yang putih kecil ini. Nomor 4 dari ini jumlah juznya, tapi kita juz 1 tadi ketemunya di sini. Halaman 188. Jadi ini diterbitkan di Beirut oleh Dar Ihya At-Turath Al-Arabi. Udah lengkap semua informasinya. Nah, kalau ini bisa di-copy juga di kanan. Ya, dengan bahasa Arab lagi. Karena ini informasi dasarnya aja. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Itu kan dari hadis yang pertama udah ketemu ya dari kitab Sahih Muslim. Nah, andai kan dalam satu hadis itu terdapat di beberapa kitab, misalkan dari hadis yang pertama ada 3 kitab ketemunya. Itu dalam kitab itu kita tulis semua, Pak. Apa pilih salah satu? Tuh sinyalnya ya. Boleh diulang? Cek. Suara saya lancar, Pak. Ulang. Sekarang kedengeran. Ya, enggak, kan hadis pertama itu kan tadi ketemu tuh sama Bapak ya, itu terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Nah, misalkan di hadis pertama itu ketemu di berbagai sumber kitab. Misalkan dari hadis pertama terdapat dari 5 kitab. Nah, dari 5 kitab itu kita tulis semua apa pilih salah satu, Pak? Semua. Berarti yang ada di situ kita ada di situ pokoknya kita paste semua kita masukin gitu, Pak ya. Betul. Saya ulang ya cara pencariannya kalau lengkap tadi. Kalau lengkap ini juga sebetulnya ada 2 lokasi nih. Selain Imam Muslim ada juga di Imam Ahmad. Jadi kalau kita klik lengkap nih, saya share screen lagi. Teman-teman bisa dengar nggak suara saya? Tes 1 2. Kecil, Pak, rada kecil. Tes. Kecil ya? Udah gede, Pak. Masih kecil ya? Udah lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan. Sedang, Pak. Oke. Nih, kita cari ulang ya. Misalnya bahas tadi, finusus, ininya sama ya. Kemudian mutunul hadisnya sama. Nah, kita ininya Jami' Kutubil Barnamaj. Nih, kok.
Jadi semua diklik nih, semua diklik. Ini nanti hasilnya lebih lengkap. Hasilnya tapi memang butuh waktu lebih lama ya. Kita coba sekarang. Kalau diterusin akan tambah banyak lagi nih. Ini kan baru udah. Jadi kalau kita pakai pencarian yang lengkap kayak gini, itu hasilnya jadi banyak banget kan? Ya nggak? Nih seperti sekarang terlihat nih. Jadi dia akan mencari sampai 6.000 kitab, baru 2.000 nih. Nah ini jadi panjang nih. Ya kalau mau ditunggu nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak mau ditunggu, nah makanya tadi perlu diseleksi. Diseleksinya itu adalah biasanya ya kitab-kitab hadis yang muktabar lah, yang terkenal gitu. Jadi ini mau ditunggu apa mau diberhentiin nih? Berhenti aja, Pak. Iya, berhentiin aja ya. Karena yang pertama waktunya panjang, yang kedua hasilnya juga nggak relevan. Karena kita kan pengennya yang kitab-kitab hadis saja kan, gitu. Jadi sekali lagi nanti begitu bahas mutunul hadis, ininya kita ilgo dulu, kita seleksi ya, yang kira-kira relevan aja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Silakan. Jadi kalau ketemu misalnya 3 atau 4 atau 5, mungkin nggak terlalu banyak banget juga ya. Ya itu silakan diambil, di copy paste. Tapi kalau dia memang dari sumbernya itu adalah kitab mutunul hadis, bukan kitab akidah, bukan kitab fikih, bukan kitab siroh gitu. Tapi memang kitab yang mukhrij ya, yang ada mukhrijnya. Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Imam Ahmad bin Hambal, dan seterusnya. Kayak gitu ya ukurannya ya. Oke, silakan. Ada lagi nggak pertanyaan nih? Pak, saya ingin bertanya. Silakan, silakan. Untuk Bapak ada nggak ya contoh makalah tahris hadisnya supaya kita bisa referensi dari situ, Pak? Saya ada skripsi zaman S1. Saya dulu studinya takhrij, tapi saya harus cari dulu tuh file skripsinya. Ya, Pak, soalnya teman-teman masih bingung cara ngerjain makalahnya tuh kayak gimana. Iya, iya, oke. Nah, untuk sementara langkahnya sekarang, sebelum contoh tersebut saya share, mungkin yang pertama adalah menginstal dulu dan kemudian melacak dulu ya. Melacak dulu sampai ketemu, dan kemudian nanti setelah terlacak, kayak tadi ya, dibikin seperti ini, ada terjemahannya begitu ya. Sama keterangan di sini, Imam Muslimnya ada di, kayak tadi tuh, ada di kitab berapa, juz berapa, halaman berapa, kayak gitu-gitu ya. Mungkin penjelasannya itu dulu sementara. Nanti saya akan cari contohnya. Begitu ya. Mau nanya. Baik, Pak. Iya, silakan. Silakan.
kan kita udah ketemu tuh tadi hadisnya di maktabah, terus kita artiin juga kan. Nah, sebelum nunggu contoh makalahnya gitu, kira-kira poin-poin yang harusnya kita cari dulu itu apa sih, Pak? Poin-poinnya gitu. Oke. Pertama yang perlu dilakukan itu, saya share screen lagi ya. Maaf Pak, nggak ada suaranya. Ya, saya belum ngomong nih. Masih nulis. Iya Pak. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan nih. Nah, ini ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kedengeran ya suara saya ya? Coba. Oke. Yang pertama kan pencarian teks hadis nih secara lengkap dan lokasi di kitab rujukan. Yang tadi itu ya, melalui Maktabah Syamilah kan. Yang kedua adalah terjemahnya. Ini pakai Google Translate. Nah, tapi dibaca lagi ya terjemahannya ya kira-kira masuk akal atau enggak, dicoba dilihat-lihat lagi. Yang ketiga membuat bagan rawi. Nah, bagan rawi itu gini. Ini kan rawi nih, sanadnya ya. Bagan sanad. Nih, ya kan? Ini kan ada Amrun wan Naqid. Berarti berapa orang nih? 2, Pak. Iya. Supaya ini kita bedain warnanya ya. Kemudian Zubair bin Harb. Satu orang ya. Qala gitu kan. Haddatsana Hisham bin Qasim. Kemudian Sulaiman bin Al-Mughirah. Kemudian Sabit. Kemudian Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah, ya kan? Nah, kalau dalam praktek yang seharusnya, itu setiap nama ini harus dijelaskan. Siapa nama beliau, lengkapnya siapa, gurunya siapa, muridnya siapa, lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Gitu. Jadi nanti kelihatan apakah antara satu tobakoh dengan tobakoh yang lainnya itu nyambung atau tidak nyambung. Nah, cuma ini kan lumayan berat nih. Kira-kira bisa nggak melakukannya? Saya tanya dulu nih.
Gimana nih yang lain? Bisa nggak? Gimana? Pak, maaf Gimana? mungkin kalau ada contohnya bisa, Pak. Agak putus-putus Pak Hmm, suaranya. iya. Jadi kita paham sistematikanya, Pak. Nah, yang mau saya tanyain, sistematikanya itu kayak pembuatan artikel gitu nggak sih, Pak? Ada pendahuluannya, Iya, pembahasan. mirip-mirip. Iya, mirip Oh, gitu. Mm-mm. Mirip begitu. Sebentar, saya coba cari skripsi saya ya. Mudah-mudahan ketemu. Dulu apa ya nama skripsi saya itu ya? Jadi kalau struktur yang tadinya sih udah ngerti sebetulnya ya apa yang harus dilakukan ya. Halo? Ini jangan-jangan saya ke live lagi Iya, nih. Pak. Ada yang Masuk. masih bisa dengar suara saya? Masuk ya? Masuk. Telepon Pak, mau tanya lagi. Yuk, silakan. Tadi kan sinyal saya agak putus sedikit. Tadi kan bagian bagan itu kita ngejelasin perawinya itu ya Pak, lahirnya kapan, terus wafatnya juga kapan gitu kan. Yang usia nilai ini gimana Pak? Nilai psiko dan lain-lain. Iya. Sebetulnya itu ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan, teman-teman. Dan itu ada di handphone. Ada di handphone. Dia berbasis Android. Saya dulu pernah nunjukin ya. Sudah pernah belum ya? Lupa Pak. Saya tunjukin dulu ya ininya ya. Coba saya cari dulu ya. Yang warna biru itu nggak, Pak? Iya kayaknya ya. Biru apa ya? Iya, Pak, yang Al-Hadis Asyurufi kalau nggak salah. Ini nih. Tapi gimana cara menunjukkan layar handphone saya di itu ya? Di Zoom ya? Di screenshot aja kali ya, Pak. Oh, saya harus login ya? Login di itu ya? Login di Dikirim handphone ke ya? Zoom-nya ya? grup PJ terus nanti saya kirim ke grup kelas. Oh, yaudah. Yaudah nanti saya screenshot ya. Nah, jadi di aplikasi itu, di aplikasi yang yang saya gunakan juga satu lagi, itu nama perawinya itu bisa ada keterangannya. Ada keterangannya gitu. Jadi dia siapa namanya gitu loh, penjelasan rawinya itu. Kalau enggak, pending dulu deh yang bagian itunya ya. Pending dulu yang bagian penjelasan rawinya ya. Tadi kan Bapak Jadi, nyari di app. Iya.
Tadi kan Bapak nyari di aplikasi itu ya yang tentang rawinya itu. Kata Bapak kan udah ada semua. Nah, itu udah ada Iya. semua atau gimana? Jadi kita U- tinggal u- kopas u- atau Iya, tapi harus diterjemahin karena kan bahasa Arab. Kan bahasa Arab kan? Jadi harus diterjemahin dulu. oh, gitu ya Pak. Ya Pak. Aduh, kita koneksinya berat sekali hari ini ya, teman-teman. Banyak keputus. Gini aja deh, yang bagian ini sementara pending dulu. Tapi bisa mengerjakan yang ini ya, yang nomor 1 bisa ya? Insya Allah Pak. Ya, yang nomor dua bisa ya? Bisa, Pak. Insya Allah. Nah, yang nomor 3 sampai sini aja dulu nih, bikin bagan. Kayak gini bagannya, sebentar saya contohin. Nah, gini. Terlihat tidak file Word? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Ini bagan dari satu hadis. Saya kirim filenya nanti ke itu ya, ke PJ ya. Iya Pak. Iya, jadi dibikin kayak gini nih, dari Nabi, kemudian didengar oleh sahabat Qais, didengar oleh Asy-Sya'bi, kemudian oleh Husain atau Husin, kemudian oleh Syarik, oleh Ishaq, oleh Amr bin Aun, kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Darimi gitu. Nah, di sini tuh kan kelihatan nih ada tahun-tahunnya. Ini tuh tahun wafat, tahun meninggal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal tahun 85 dan ada lagi orang yang meninggal tahun 104, itu kan perbedaannya sekitar 20 tahun ya. Betul? Betul. Nah, kalau 20 tahun beda jarak usia, kira-kira bisa ketemu nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Anda lahir tahun berapa rata-rata? 2000. 2002. 2001. 2001, 2002 ya lahir ya. Saya lahir tahun 81. Jadi berapa tahun tuh bedanya? 20-an. Ya, berarti kan kita ketemu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, artinya kalau masih sekitar itu masih ketemu. Nah, ini juga nih, 104 sama 136, berarti sekitar 30 tahun. Bisa kan ketemu kan? Kayak Anda sama Pak Andi misalnya gitu. Kan bisa ketemu ya? Bisa Pak. Ya, atau Pak Hairil gitu kan bisa ketemu. Nah, ini 136 sama 177. Begitu seterusnya. Jadi kalau kira-kira interval waktunya itu mirip-mirip atau logis, dia masih bisa ketemu, ada kemungkinan dia ittisal, berjumpa. Gitu. Ya. Nah, sampai sini aja dulu. Sementara bikin bagannya. Nanti untuk yang lain-lainnya kita coba lagi bisa nggak dijelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Jadi usia sama sikoh nggak sikoh sementara dipending dulu. Kalau emang bisa ketemu, alhamdulillah. Kalau nggak usah dulu. Baru kemudian penjelasan dari segi matan. Nah, ini hadis tadi dijelasin nih. Misalnya gini nih. Ini artinya apa sih gitu loh. Hadis ini artinya diantaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia, yang salah satu kemuliaannya beliau mendapatkan posisi masuk surga pertama kali dibandingkan manusia yang lain, termasuk Nabi dan Rasul yang diutus sebelum beliau. Begitu, jelasin secara lengkap gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan itu artinya hadis ada di lokasi mana,
kemudian dia kualitasnya seperti apa, dan dia inti dari penjelasannya apa. Kira-kira 3 paragraf cukup. Oke. Jadi ini bisa nih ya, ini bisa. Tinggal yang bagian yang itu saja yang nggak bisa, yang mungkin usia dan nilai itu. Apakah cukup jelas? Allah jelas, Pak. Iya. Kapan kita harus ngumpulin ya? Kita kapan harus ngumpulin ya? Akhir semester, Pak. Wih, lama amat. Ntar gak aku Nggak perlu apa-apa, Pak, dikoreksi. lama. Karena Haji, Pak. Cobalah dalam 2 minggu ya. Coba dalam 2 minggu nanti kita lihat perlu direvisi seperti apa gitu. Ya. Kalau mau tanya lagi. Ini aja, Pak. Yuk. Silakan. Yang mau nanya lagi silakan. Berarti tadi kan udah itu kita nyari matannya gitu ya, Pak. Berarti nyari di sumber lain dong, Pak. Karena kan kita nggak tahu. Matanya kan penjelasannya aja. Oh, Matan kan isi penjelasan. hadisnya. Iya, penjelasan dari hadis itu seperti apa. Kayak hadis yang pertama itu kan hadis tentang kemuliaan Nabi Muhammad mendapatkan posisi masuk surga pertama kali. Dijelasin aja kan kayak orang bikin makalah gitu loh. Oke, Pak, siap. Iya, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Saya mau nanya, Pak. Iya, Torik. Nah, ini kira-kira kan saya kan dapatnya yang aplikasinya berbeda dari apa ya, Pak? Nah, itu Coba kira-kira Torik share screen deh. Oke Share deh, Pak. screen aja Ada, Pak. sekarang. Ya. Kayak gimana sih aplikasinya? Mungkin punya Ini. Torik lebih dahsyat nih. Ini, Pak. Yo. Oh, beda ya tampilan menu-menunya ya. Iya, Pak, beda Coba banget. ya diklik itu yang ya itu. Oh. Waduh. Coba yang itu di bagian yang kolom yang kitab itu cari ada nggak kitab hadis Muslim? Ini Atau sini, diketik Pak. di atasnya itu yang ada khil ya di situ. Coba Muslim, ketikin Muslim. Beda sih. Ini Syamilah versi berapa ya? Saya juga nggak terlalu kenal ini. Muslim, muncul nggak? Nah, ada nggak Sahih Muslim? Muslim. Kalau huruf lamnya yang mana ya, Pak? Ini. Lam itu Soalnya beda, Pak. bentar. Jadi kita juga harus ngapal huruf ya sekarang. Iya, Pak. Lam itu G. Mim, L. Mim L. L. Muslim. Oke, ada Itu nggak? ada. Nah, Ini, itu Pak, ini, Sahih Pak. Muslim tuh, ya diklik. Diklik yang kotak kecilnya. Yes, oke. Nah, kita kan udah tahu hadisnya tadi tuh ya. Coba diklik hadis yang itunya di sebelah kiri itu ada wa au la, ada wa, ya. Nah, klik wa, ya wa, bukan, ya itu, ya klik. Ya, nah sekarang masukin yang tadi tuh, bisa nggak yang hadis saya yang pertama, Babul Jannah. Babul Jannah. Babul Jannah. Iya. Saya copy teksnya ke ini ya, ke chat ya, biar cepet ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah tuh, copy paste aja. Ini ya, lanjut ini ya, Pak. Iya, di paste di situ. Nah, sekarang, nah, ketemu tuh, ya kan? Bisa juga kan? Iya, Pak, bisa. Iya, ya udah kayak gitu jadi cara makainya. Nah, tinggal tadi kan baru Muslim doang. Nanti tinggal dilengkapin aja. Misalnya Muslim, Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi gitu. Ya? Oh. Iya, Pak, iya, Pak. Coba ulang lagi.
Ulang lagi Iya. gimana ya? Ya, diklik yang itu, yang tanda search itu. Ya itu. Ya. Itu yang, sorry. Tutup dulu, tanda silang. Kemudian yang itu juga tanda silang yang bawah yang merah. Iya itu. Nah, iya, close tab. Nah, sekarang itu ya, klik. Aha. Iya. Nah, tadi kan baru Muslim tuh. Coba tambahin di situ misalnya Ahmad. Alif itu H itu P kalau nggak salah. Coba P. Iya, benar. Mim itu L. Dal itu tanda buka kurung yang sampingnya P. Jarak 2 itu. Jarak 2 keyboard, bukan. Yang mana? Oh iya, ini udah Pak. Iya, sampai nah gitu. Coba Ahmad. muncul nggak Ahmad? Nggak muncul ya? Enggak, Pak. Itu baru jalan tuh. Nggak ada juga ya? Coba spasi. Nah, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Kita belum dikasih nama-nama ya yang ada di kelas LP. Maksudnya nama-nama apaan? Kita belum dikasih nama-nama. Iya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya, Berarti Pak. mungkin kandungan kitabnya nanti dicek lagi ya. Oh, iya, Pak. Itu musnad apa tadi tuh? Kelihatan kayak sekilas musnad Ahmad gitu. Yang di bawah. Iya. Musnad Coba dari ini, Pak. mim. Tuh, bawah lagi, bukan. Dari Ini. mim tuh. Nah, ya, coba dua-duanya diklik. Yang ini sama yang? Iya, sama atasnya tuh musnad Ahmad juga. Oh, ini, Pak. Oke. Iya. Nah, sekarang coba tadi gimana? Di enter ya? Di enter apa tekan tanda yang teropong itu? Tekan ini sih, Pak. Enggak yang ini untuk dari sini, pencariannya. Yang ini, Pak. Tanda teropong ya. Klik itu, klik. Gini, Pak, jadi, Pak. Nah, sekarang kan ketemu tuh. Hadisnya ada 2 kan? Nah, iya jadi gitu. Sama aja kan? Mirip-mirip lah. Tapi katanya itu, Pak, matan sama itunya kadang-kadang apa ya? Di fitur ini nggak ada, Pak. Matan sama apanya? Kan ada tuh di atas tuh. Coba ke atas. Scroll. Iya, ke atas. Nah, itu kan lengkap tuh. Iya. Itu di copy. Berarti kalau misalkan udah dari semua kitab itu berarti semuanya berarti ini di copy paste aja ya, Pak? Yang atasnya aja, yang bawah-bawah yang kecil-kecil itu nggak usah tuh. Iya. Jadi dari yang angka Arab itu sampai yang baris merah itu ya di copy, pindahin ke Word. Terus dikasih keterangan rawahu Ahmad. Nanti yang bawahnya ente klik tuh yang Sahih Muslim tuh. Yang kitab yang satu lagi yang di kolom yang bawah. Ke bawah. Bawah. Udah mentok, Pak. Itu tuh. Yang Sahih Muslim, hasil pencariannya Sahih Muslim. Yang ini. Hop, iya. Klik. Oh iya. Nah, itu di copy juga. Nah, ini ditambahin rawahu Muslim. Oh iya Pak. Paham. Gitu ya? Iya Pak, paham. Nah, coba ente klik lagi yang tanda itu, tanda kayak surat itu, surat. Yang ini, Pak. Yes, tutup dulu itu. Ya. Ini bernama nggak ada versinya ya, versinya yang ketahuan ya. Nggak ada Pak, jadi coba tanda yang gear itu, tanda gear. Oke. Ini Pak. Iya. Sebentar. Tanda Alwan Narso. Oh nggak ada ya. Ente nemu di mana nih aplikasi? Lebih kecil atau Enggak, gimana? Pak. Jadi saya ngikutin tutorial dari Bapak.
Nah, kebetulan ininya nih dari sini Pak, dari file ini nih apa ya? Zip. Nah, saya ekstrak terus langsung jadi file ini Pak, yang ini Pak, terus langsung otomatis ke install gitu. Ya udah. Tapi ada itunya nggak? Selain itu ada update, ada file update. Hasil ekstrakannya mana? Bisa ditunjukin nggak? Ini Yang Pak. di web, yang di web Syamila juga kayak gitu Pak, saya download. Oh, itu hasil ekstrakannya begitu? Iya Pak, begini doang Iya, Pak, kalau bisa dari zip Pak. Tuh, nggak bisa Pak. Kan biasanya satu folder tuh, satu folder. Kalau dari satu folder ini Pak. Nih, kemarin kan saya ngasih tuh Pak ke teman Yang saya. Samela tuh. Yang Nah, Samela itu tuh. ini. Iya. Ini Pak tuh, gambarnya sama kayak gini juga Pak. Bukan, ente klik yang upgrade 3,64 itu. Upgrade 3. Ya itu. Coba. Yes ya Pak. Iya. Terus Udah, buka, ya tutup dulu, buka lagi. Oh, tutup dulu. Iya. Oh iya Pak, udah Pak. Udah, kalau ada yang tampilannya kayak gini dan bingung, kasih aja yang file upgrade tadi tuh. Udah sama kan tampilannya. Cuman gitu. Arabnya nggak kebaca tuh. Arabnya yang mana Pak? Itu menu-menu Arabnya. Ini ya, jadi kayak gini ya Pak? Ente coba buka itu, buka setting. Itu tutup dulu. Ini tutup. Tutup, bukan minimize, di close. Oh, di close. Yang lain yang nggak perlu juga di close dulu. Oh iya Pak. Itu kan masih ada maktabah tuh ya. Nah. Ya coba setting, terus control panel itulah. Ini Pak. Nah itu pilih time and language. Ya berikutnya pilih region and language. Pilih additional date and time, ya. Pilih region change, ini itu yang format, ya, change date, time, or number format. Ini ya Pak? Ya. Pilih administratif. Ya, pilih change system locale. Ya. Oke aja Pak langsung. Enggak, belum. Oh, belum. Klik dulu yang Englishnya itu jadiin Arabic Saudi Arabia. Atas. Arabic kan A ke atas. Atas itu makin ke bawah. Itu. Yang mana Pak? Saudi Arabia. Ini. Yes. Ya. Oke. Dia ngerestart ya? Iya Bang, restart Pak. Nggak apa-apa, restart aja dulu. Oke. Nah, nanti hilang ya? Iyalah, di restart ya hilang. Oke, sambil nunggu, kita ada pertanyaan lain? Silakan. Pak, berarti nanti 2 minggu pengerjaan itu baru sampai yang sanat itu atau gimana Pak? Sampai yang ini, sampai yang bawah. Sampai habis? Iya. Nanti kalau dari situ perlu ditambah-tambah lagi, ya kita kasih waktu lagi. Gitu ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi kasusnya yang berbeda dari yang tadi? Pak mau tanya, Yuk. kira-kira ada website atau apa gitu sih Pak buat translate hadisnya? Karena kalau di Google itu kadang error gitu dia. Beberapa kitab hadis ada terjemahnya, tapi belum tentu dalam bahasa Indonesia, mungkin dalam bahasa Inggris. Seperti Sahih Imam Bukhari kayak gitu-gitu. Kalau kebetulan hadisnya ada di sana, bisa jadi dicari terjemahannya. Tapi kalau bukan, agak sulit juga. Jadi caranya adalah karena kebetulan ini dari kitab
yang spesifik, ente bisa cari nanti terjemah kitab apa kemarin yang dipakai. Yang dari Bapak atau dari mana, Iya, Pak? yang dari saya. Yang di copy nama Egis. Yang di copy nama Mukhtarul Egis. Hadis itu. Iya, Mukhtarul Hadis. Itu ada bukunya itu, ada bukunya. Udah ada buku terjemahnya. Assalamualaikum, Pak. Udah, Pak. Udah di restart, Pak. Terus ente ulang lagi yang tadi yang yang upgrade, klik lagi sekali lagi. Oh, yang upgrade. Klik. Diikutin lagi langkah-langkahnya. Iya. Tunggu ya. Udah, Pak. Iya. Nah, coba diaktifkan lagi. Nah, sekarang udah bener tuh Arabnya. Tapi di pojok kirinya masih kayak gini, Pak. Nggak apa-apa. Saya juga sama. Oh, gitu. Kan Tapi, menunya yang dipakai yang itu, yang bahat, yang sebelah kanan itu. tapi di sini aplikasinya tulisannya kayak gini atau gimana, Pak, yang salahnya, Pak? Itu karena yang sebelumnya kan belum support Arab. Itu hapus saja tuh, pakai yang paling kiri itu kan Arab tuh. Al-Maktabah Syamilah. Oh, berarti yang dua ini dihapus ya, Pak? Hapus saja ya, nggak apa-apa. Oh iya, Pak, udah, Pak. Oke ya. Udah bisa ya? Ya, Pak, udah bisa, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, tadi ada pertanyaan lagi gimana tentang terjemahan. Nah, terjemahan itu teman-teman ada bukunya sebetulnya. Tapi ya terserah mau beli atau enggak itu terserah lah. Nih, contoh buku-buku terjemahannya nih. Jadi di dalamnya itu ada terjemahnya. Kalau mau punya buku silakan. Gitu ya. Kalau enggak ya coba cek sama kawannya atau siapa yang lebih bisa ngerti bahasa Arab, mungkin bisa membenarkan terjemah Google-nya. Dan saya tidak terafiliasi dengan ini ya. Nanti saya dianggap jualan lagi. Saya cuma nunjukin doang. Oke. Ada lagi pertanyaan? Iya. Sementara cukup ya. Kayak gitu dulu ya. Dicoba dulu 2 minggu. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau diperlukan tambahan waktu untuk penyempurnaan, kita tambah lagi waktunya. Begitu ya? Pak, saya mau negesin, Pak. Ya. Yang 2 minggu itu sampai bagan. Maksudnya sampai bagan doang apa sampai kesimpulan bawah, Pak? Sampai kesimpulan. Oh iya, Pak. Ya. Dicoba dulu, dicoba. Mungkin nggak sempurna, tapi minimal udah dicoba. Gitu ya? Iya, Pak. Makasih, tapi Pak. Bapak, Yo. Bapak yang tiganya yang usia sama nilainya itu gak usah dulu kan ya, Pak? Iya, nggak usah dulu. Oke. Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, semuanya terima kasih. Kita lanjut di GC ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Egy sama Putri bisa bantu saya di GC? Iya, bisa, Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, teman-teman dicoba dulu. Nanti kalau seminggu ini masih banyak problem, kita ketemu lagi Zoom. Kita perbaiki lagi ya, kita jelaskan lagi. Nggak apa-apa, memang proses belajar kadang-kadang kayak gitu. Pelan-pelan, bolak-balik, tapi nanti kalau udah paham, gampang kok sebetulnya. Ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Dari saya begitu dulu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.